teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah saya buat menggunakan aplikasi Canva. Untuk lembar yang pertama, di sini terdapat cover dari LKPD yang telah saya buat. Di sini terdapat nama materinya, yaitu volume kubus dan luas permukaan kubus. Lalu ada kelas dan semester yang dituju, yaitu kelas 5 dan semester genap. Dan ada tahun ajaran 2024-2025. Lalu ada disusun oleh saya sendiri, Fitrianisa Rohmiatun dengan NIM 2210206016. Karena ini LKPD, tentu saja ada nama dan juga kelas untuk peserta didiknya. Lalu kita masuk ke lembar yang kedua. Di sini terdapat kata pengantar yang telah saya buat. Kita perbesar ya teman-teman. Nah, ini kata pengantar yang telah saya buat. Lalu selanjutnya, pada lembar ketiga, di sini terdapat daftar isi. Di dalam daftar isi ini terdapat kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan soal, dan profil pembuat. Lalu ke lembar keempat, yaitu ada petunjuk penggunaan. Di sini petunjuk penggunaan dari LKPD-nya yaitu yang pertama, kita siapkan alat tulis seperti buku, pensil, pena, penghapus, dan penggaris. Lalu yang kedua, baca tujuan pembelajaran pada LKPD untuk mengetahui pengetahuan apa yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, sebelum mengerjakan soal, baca petunjuk dan instruksi setiap soal. Yang keempat, kerjakan soal dengan teliti, kerjakan yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. Lalu yang kelima, tanya guru jika ada yang kurang jelas dan sulit dipahami. Yang keenam, periksa kembali jawaban sebelum mengumpulkan kepada guru. Dan yang terakhir, kumpulkan LKPD yang telah diisi kepada guru. Lalu, pada lembar ini, terdapat capaian pembelajaran matematika fase C yang umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, MI, atau program paket A. Nah, karena bangun ruang kubus termasuk dalam geometri, maka kita ambil capaian pembelajaran yang bagian geometri. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari CP. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian dari bangun ruang kubus. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ciri-ciri bangun ruang kubus. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghitung volume dan luas permukaan kubus. Pada lembar berikutnya terdapat materi. Materinya itu terdiri dari pengertian kubus, ciri-ciri bangun ruang kubus, rumus volume kubus, dan rumus luas permukaan kubus. Di sini pengertian kubus yaitu bangun ruang kubus merupakan bangun ruang yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki sisi yang berbentuk persegi. Kubus merupakan bangun ruang yang semua sisi dan rusuknya memiliki ukuran yang sama. Kubus terdiri dari 6 buah persegi yang berukuran sama. Nah, ini contoh gambar kubusnya ya teman-teman. Kita kasih gambar kubusnya biar peserta didik memiliki gambaran seperti apa sih bangun ruang kubus itu. Lalu ada ciri-ciri bangun ruang kubus. Yang pertama memiliki 12 rusuk. Yang kedua memiliki 6 sisi. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 12 diagonal bidang. Dan yang terakhir memiliki 4 diagonal ruang. Lalu materi selanjutnya yaitu rumus volume kubus. Rumus volume kubus itu volume sama dengan sisi dikali sisi dikali dengan sisi. Kenapa sisi dikali sisi dan dikali sisi? Karena panjang sisi kubus ini sama. Lalu materi selanjutnya ada rumus luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali luas persegi. Karena dia bidangnya ada 6 dan berbentuk persegi. Maka dari itu 6 dikali luas persegi. Jadi 6 dikali S
atau 6 dikali S pangkat 2 atau S kuadrat. Pada lembar berikutnya yaitu terdapat contoh soal. Di sini contoh soalnya sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm, hitunglah berapa volume dan luas permukaan kubus tersebut. Lalu kita cari tahu dulu yang diketahui itu apa. Yang diketahui itu panjang rusuknya 8 cm. Lalu kita cari volumenya yaitu S dikali S dikali S, sisi dikali sisi dikali sisi, itu sama dengan 8 dikali 8 dikali 8, itu hasilnya 512. Jadi, volume kubus tersebut adalah 512 cm. Lalu luas permukaan kubusnya 6 dikali sisi kuadrat. Jadi 6 dikali sisi. 6 dikali 8 dikali 8. 8 dikali 8 itu kan 64. Jadi 6 dikali 64, hasilnya itu 384. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 384 cm. Lalu pada contoh soal kedua, di sini terdapat sebuah kotak mainan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kotak tersebut? Nah, diketahuinya itu panjang rusuknya ya. Panjang rusuknya itu berapa? 5 cm. Jadi kita cari volumenya yaitu sisi dikali sisi atau S dikali S dikali S, yaitu 5 dikali 5 dikali 5, itu hasilnya 125. Jadi, volume kotak mainan tersebut adalah 125 cm. Lalu kita cari luas permukaannya. Luas permukaannya 6 dikali sisi kuadrat. 6 dikali sisi, 6 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 ini kan 25, jadi 6 dikali 25, itu hasilnya 150. Jadi, luas permukaan kotak mainan tersebut adalah 150 cm. Lalu, pada soal pertama ini, peserta didik diminta mencari benda mana yang berbentuk kubus. Dari beberapa gambar di atas, gambar nomor berapa yang merupakan bangun ruang kubus? Nah, jadi peserta didik melihat dari beberapa benda-benda berikut, gambar benda berikut, dan mencari mana yang gambar kubus. Jadi, peserta didik diminta untuk mencari gambar mana yang memiliki bentuk bangun ruang kubus. Diminta untuk membedakan mana kubus dan mana yang bukan. Lalu soal berikutnya itu pilihan ganda ya teman-teman. Jadi di sini terdapat soalnya, peserta didik harus memilih salah satu dari pilihan ABCD tersebut. Pada lembar berikutnya yaitu esai. Di sini peserta didik diminta untuk mengisi titik-titik yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu profil pembuat. Di sini saya melampirkan nama, NIM, semester, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, program studi, fakultas, dan universitas. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun.